Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang pemrograman web dasar untuk membuat tabel, atau kita akan belajar tentang elemen tabel. Dalam HTML ada elemen tabel berfungsi untuk membuat suatu data multidimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Jadi teman-teman bisa membayangkan tabel pada MS Word atau Microsoft Word, bahwa ketika kita membuat sebuah tabel, maka di situ akan kita harus membuat namanya baris dan kolom. Elemen ini mempunyai atribut seperti align, bg color, border, cell padding, jarak antara tepi sel dengan isi, cell spacing, jarak antar sel, width, lebar tabel, height, tinggi tabel. Berikutnya ada pada elemen tabel berisikan elemen caption, th atau tabel header, tr, tabel row, dan td, tabel data. Yang pertama ada caption, atau yang ini judul tabel ya, bisa terletak di atas dan di bawah. Nanti akan langsung kita praktekkan ya. Silakan teman-teman bisa sambil praktek. Kita langsung membuat lembar kerja baru di Notepad++. Jangan lupa yang pertama tuliskan HTML. Pembuka dilengkapi dengan tag penutup seperti biasanya. Dalam HTML di sini ada head, juga penutup head. Di dalam head kita gunakan title, kita tulis latihan HTML tabel. Berikutnya kita tuliskan body, selanjutnya akan kita simpan. Jangan lupa ini diberi save as type-nya, kita ubah menjadi hypertext markup language file. Setelah itu kita simpan, nanti akan merubah warna teksnya. Berikutnya kita akan membuat tabel dulu. Jangan lupa ada penutupnya. Jadi kita akan membuat tabel yang terdiri dari baris dan kolom, harus diantara tag pembuka tabel dan tag penutup. Jadi kalau dalam tabel itu yang pertama harus dituliskan atau ditulis itu adalah barisnya, atau kalau dalam istilahnya itu tr ya. Kita bisa menambahkan judulnya ya, atau caption. Caption misalkan data mahasiswa manajemen. Terus yang berikutnya kita definisikan atau kita tuliskan tr-nya. Ingat, tabel itu diawali dengan tr, baru di dalam baris itu ada
ada kolom, ada isi, dan sebagainya. Di dalam TR ini atau tabel row ini ada kita bisa menggunakan namanya TH atau tabel header, atau kalau dalam istilah tabel itu bagian sisi tabel di paling atas yang itu menunjukkan atau headernya ya. Misalkan ini saya membuat jadi ini ibarat header pertama atau kolom pertama, kolom kedua, seperti ini ya. Jadi saya copy paste contoh ini ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau ini kita jalankan. Ini ya, ini sudah bisa kelihatan. Tapi karena ini tidak ada bordernya atau tidak ada kelihatan baris tepinya, maka seolah-olah ini tidak seperti tabel ya. Bagaimana untuk membuat ini biar muncul garis tepinya atau bordernya? Kita akan kembali ke Notepad++. Setelah itu kita tambahkan properti yaitu border dalam elemen tabel. Border sama dengan 1. Kita simpan, terus kita lihat hasilnya. Nah, maka akan kelihatan seperti ini. Ini kita sudah bisa membuat name, nama, alamat, tahun masuk. Di sini ada ini captionnya tadi, ini ada TH-nya. Bagaimana cara membuat isian dari tabel ini? Caranya kita membuat TR baru karena isian itu berada pada TR atau pada tabel row. Isiannya berapa? Karena ada 4 kolom atau 4 kolom ya, karena terdiri dari kolom ini, maka ini nanti akan menjadi bukan TH tapi TD. Nah, ini TD. Ini juga TD. Ini TD. Ini juga TD. Ingat ya, kalau TH tadi tabel header, kalau TD adalah tabel data. NIM-nya ini misalkan F14 2025. Ini misalkan Cristiano Ronaldo, alamat (2026) 25. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini akan muncul bentuk seperti ini. Bagaimana kalau baris kedua, ketiga, dan seterusnya? Maka ya harus ini ada TR-nya ini harus, kalau buat ada data baru lagi ya buat TR baru lagi sampai sejumlah yang diinginkan. Setelah TR ada TD. Berarti ini tabel data yang baru F13 ya, ini sorry F13 25. Kita tutup TD.
Kita tutup dengan TD penutup. Berikutnya TD. Kita tutup dengan TD. Yang terakhir nah ini ya, jadi ini kita sudah bisa membuat tabel untuk dua data yang ada ini. Hasilnya kalau kita lihat, bagaimana kalau ini sebuah tabel, tentunya kita harus bisa merubah tampilannya yang muncul ini ya. Contoh seperti yang pertama, kita ubah judulnya ini menjadi agak besar. Seperti kalau teman-teman ingat materi sebelumnya, berarti caption di sini perlu kita perbesar menjadi H2. Nah ini dengan membuat menjadi lebih besar. Terus bagaimana Pak kalau misalkan posisinya tabel ini berada di tengah layar? Kita akan gunakan link-nya center. Jadi ini merupakan properti pada elemen tabel. Nah ini sudah tengah ya. Terus berikutnya mungkin bagaimana kalau kita mau merubah lebar kolomnya ini ya. Kalau ini bagaimana kalau ini kita ubah menjadi lebih bagus lagi ya. Kita bisa membuat namanya weight-nya. Ini kita ubah menjadi 80%. Artinya lebarnya tabel secara keseluruhan itu sebesar 80% dari lebar halaman. Kita simpan, kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ini kalau kita kecilkan, nah ini misalkan kita kecilkan ya, maka dia akan porsinya tetap 80% dari lebar halaman, tetap 80%. Nah seperti ini ya, jadi tetap 80%, bisa fleksibel. Bagaimana kalau lebarnya ini kita sesuaikan juga Pak, misalkan kolom NIM ini agak kita kecilkan, berarti kita menuju ke masing-masing kolom. Ini misalkan 10%. Jadi ini NIM-nya ini bisa kita kecilkan ya. Nah dengan seperti ini 10%, terus tahun masuk ini juga kita kecilkan misalkan sama 10%. Nah ini sudah bisa seperti ini. Bagaimana kalau ini kita buat rata, ini yang tahun ini ya. Bagaimana kalau tahun ini kita buat menjadi rata tengah? Kalau headernya ini kan sudah tengah ya, tapi datanya ini kan belum tengah. Maka cara untuk menengahkan adalah dengan cara di TD-nya ini ya, sama dengan center.
Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah ini ya, jadi tengah ya. Yang ini harus juga masing-masing kita ubah sendiri ya. Kita simpan, maka kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Berikutnya dalam tabel itu ada namanya penggabungan ya. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah contoh tabel data mahasiswa yang teman-teman kalau melihat pada bagian bawah di sini itu merupakan kalau dalam istilah di MS Word itu di merge atau merge itu ya kalau teman-teman bisa melihat di merge atau digabungkan ya. Jadi ini merupakan gabungan dari beberapa kolom 1, 2, 3, 4 kolom dijadikan satu atau di merge menjadi satu. Bagaimana cara membuat seperti ini? Termasuk di bagian sini ya, di bagian fakultas ini merupakan gabungan dari beberapa baris yang dijadikan satu. Kita akan membuat ini dulu ya, membuat gabungan beberapa kolom. Jadi 1, 2, 3, 4 kolom dijadikan satu. Caranya adalah dengan menggunakan yang pertama kita membuat barisnya dulu ya. Ingat, membuat baris adalah tetap menggunakan namanya TR. Nah, ini ya, tetap menggunakan TR. Nah, TR di sini. Kita buat TR baru. Ini untuk menggabungkan beberapa kolom tadi ya. Terus kolom ini kita sama tadi ya, ada yang pertama ada TD, isinya jumlah mahasiswa terus data yang kedua adalah 10 ini kalau kita tanpa setting akan muncul seperti ini ya. Ini tadi yang kita masukkan. Nah ini akan muncul seperti ini. Karena ini di kolom TD-nya ada 2 tadi, jumlah mahasiswa dan 10. Bagaimana cara membuatnya? Maka di sini tinggal teman-teman menambahkan call span sama dengan berapa kolom yang ini kita tambahkan atau kita gabungkan. Jadi 1, 2, 3. Jangan di sini 3. Nanti biar teman-teman bisa melihat hasilnya. Kita refresh. Nah ini, maka 1, 2, 3 kolom ini digabungkan menjadi satu kolom seperti ini. Kalau ini kita tengahkan berarti ya link sama dengan center. Bagaimana kalau ini kita tengahkan juga sama ya. Nah ini. Maka kita sudah bisa membuat penggabungan beberapa kolom. Sekarang bagaimana kalau penggabungan beberapa baris? Contohnya seperti ini. Nah,
bagian sini. Kita berarti menggabungkan sini, kita tambahkan program studi atau prodi. Nanti di sini akan muncul penggabungannya ya, manajemen misalkan. Berarti apa yang kita tambahkan? Yang pertama, karena itu menambahkan jumlah kolom, berarti kita menambahkan TH-nya. Setelah itu kita TH ini kalau nanti kita refresh kalau hasilnya, nah dia akan muncul di sini prodi. Bagaimana untuk menggabungkan di sini? Maka kita tambahkan data di salah satu dulu, TD. Isinya adalah manajemen. Kalau kita lihat hasilnya, belum kita simpan. Kita lihat hasilnya, di refresh, maka akan muncul sini. Untuk menggabungkannya, kalau tadi kolom call span atau kolom span, maka untuk menggabungkan di sini untuk row ada row span sama dengan berapa yang mau kita gabungkan. Kalau kita mau menggabungkan dua kolom ini, berarti kita isikan aja 2. Bagaimana Pak kalau misalkan ini kita gabungkan dengan sekalian yang bawah, berarti ya kita tinggal ganti aja 3. Nah, seperti ini. Demikian materi singkat tentang tabel, semoga teman-teman bisa memahami. Akan ada latihan yang nanti akan saya posting di Kulino. Selamat mencoba, selamat belajar.